Ini mualaf ini. Ini mualaf ini Bapak Ibu. Saya murtadin, beliau mualaf. Silahkan lambaikan tangan dekat tombol tiket. Terima kasih. Terima kasih. Pak Madi, ini kalau kita debat apa yang terjadi ini? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, mari kita menonton satu video yang menurut saya ini lucu sekali teman-teman ya. Antara murtadi dengan mu'alaf gitu ya. Siapakah dia teman-teman sekalian? Yaitu Bang Effendi Usman, orang Aceh, murtadin teman-teman sekalian. Dimana juga dia aktif di media sosial dan juga YouTube. Nama channelnya yaitu Injil Habaget ya. Teman-teman sekalian, dia ke sebuah daerah teman-teman sekalian dan ketemu dengan mu'alaf, dan ini lucu sekali. Ketika dia pulang ke Jakarta, itu yang antar dia adalah mu'alaf gitu ya. Jadi terjadilah diskusi di situ teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali ya, mereka akur, mereka saling artinya terbuka ya, saling mengasihi teman-teman sekalian. Tidak seperti yang kita lihat ya, mu'alaf-mu'alaf yang lain suka maki-maki, suka hina, suka jelekan Kristen gitu ya. Tidak, justru mu'alaf ini baik hati teman-teman sekalian. Dia mengantar murtadin ke bandara. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Nah, ini saudara saya Bapak Ibu, namanya Bapak Madi. Nah, tapi beliau mualaf. Lucu ini. Beliau mualaf, saya murtadin. Lucu sekali. Ini kalau kami berantem, kalau kami sharing Bapak Ibu ya, kalau kami sharing ini, kami debat, ini bisa bisa hancur ini mobil ini. Bisa meledak mobil ini kalau kami debat ini. Masalah iman. Soalnya Pak Madi ini mualaf, saya murtadin. Tapi sharing-sharing kami kemarin sudah 2 hari, saya hanya ingatkan Pak Madi satu hal: jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Pak Madi, terima kasih banyak Pak ya. Sip. Walaupun saya murtadin, Pak Madi mualaf, kita tetap saudara Pak ya. Sip. Saudara semanusiaan. Ini luar biasa nih Pak Madi. Nah, Bapak Ibu belum pernah lihat ya bagaimana akurnya antara murtadin dan mu'alaf. Nah, tapi ada beberapa hal yang kami sharing yang tidak mungkin kami masukkan ke YouTube Bapak Ibu, menyangkut beberapa hal nanti seolah-olah terjadi gimana gitu. Nah, yang jelas kami ini saudara. Ini mu'alaf ini. Ini mu'alaf ini Bapak Ibu. Saya murtadin, beliau mu'alaf. Silahkan lambaikan tangan dekat tombol tiket. Terima kasih. Terima kasih. Pak Madi, ini kalau kita debat apa yang terjadi ini? Mungkin nggak ada kali. Iya ada. Agama itu bukan untuk diperdebatkan Pak Madi ya. Semua sama sebenarnya. Agama itu untuk dijalani. Tidak sama. Tidak sama agama. Memang agama sama, tetapi iman ya yang menyelamatkan kita itu iman percaya kita kepada siapa Pak Madi? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba bilang Yesus Kristus Pak Madi. Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu terus dukung dalam doa agar semakin hari semakin lancar pelayanan saya ya. Dan dukung doa juga untuk Pak Madi supaya bisa kembali kepada Tuhan, kepada keselamatan ya. Kami tidak berantem Bapak Ibu. Kami ini baru ketemu ini. Baru ketemu. Sudah seperti saudara. Sudah seperti saudara, dan memang saudara. Memang saudara. Karena bagaimana Pak Madi dengan mama itu? Sepupu. Iya, sepupu. Karena sepupunya
saudara sepupunya Pak Madi, orang tua angkat saya. Ini sudah nyampe bandara Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuh. Di mana Pak Madi? Nih. Oke. Wow, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya. Bang Effendi Usman ini walaupun dia sudah tidak Islam lagi, tetapi dia mengasihi orang yang masuk ke agama Islam ya, tidak menghakiminya, tidak memaki-makinya, berbeda dengan teman-temannya. Ketika dia masih di Islam ya, begitu dia udah masuk ke agama Kristen, menemukan jalan yang lurus yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia dimaki-maki, dicaci maki gitu ya, dihina-hina teman-teman sekalian. Kesaksiannya yang membuat kita sedih sekali teman-teman sekalian, ketika beliau cerita tentang keluarganya, cerita tentang teman-temannya, itu sedih sekali ya, sedih sekali. Dia harus dibuang, dia harus ditolak oleh keluarga teman-teman sekalian. Tapi dia tetap santuy, dia tetap menghormati gitu ya, menghormati orang tua seperti layaknya di dalam Alkitab katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di dunia yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman sekalian, dia melakukan hal ini. Dia kehilangan orang tuanya di Aceh, tetapi dia mendapatkan orang tua berlipat kali ganda teman-teman sekalian ya. Kemarin waktu beliau datang ke itu ya, ke Banjarmasin ya, dia kasih tahu ya, Bang Arif, saya dengan orang tua angkat sekarang ini ya, baru ketemu dengan orang tua angkat saya gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan Pak Mahdi tadi teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali juga ini ya. Teman-teman, sekiranya ada waktu nanti kita akan live bersama dengan beliau dan ya kita akan berbincang-bincang ya. Tadi dikatakannya ada rahasia mereka berdua dengan Pak Mahdi ini ya. Dan juga teman-teman sekalian, saya tertarik dengan Pak Mahdi yang mu'alaf, walaupun juga dia udah meninggalkan Kristen ya. Jadi saya sih yakin dia belum kontaminasi dengan ajaran-ajaran yang radikal ya, seperti ajaran Ustadz Nababan, Ustadz Somad, Ustadz Mujir gitu ya. Haram untuk lagi mengucapkan ini, mengucapkan itu kepada keluarga ya. Itu ya, umpamanya Natal, haram hukumnya mengucapkan Natal gitu ya kepada keluarga. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Ustadz Nababan di channelnya. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau ajarkan buat kita, di mana di dalam Alkitab dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27, firman Tuhan katakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini luar biasa sekali hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan teman-teman sekalian, di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 teman-teman sekalian, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak perlu lagi hukum sunat, tidak perlu hukum apa ini dan itu dan macam-macam gitu ya. Sudah tercantum semua sudah di sini ya, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allah, mustahil Anda akan melakukan dosa, perzinahan, membunuh, merampok ya, dan juga menyembah berhala gitu ya. Mustahil kalau Anda mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi sesama kita juga, tentu saja itu juga tidak akan Anda lakukan untuk membunuh sesama manusia, mengkafir-kafirkan sesama manusia, menghina-hina sesama manusia, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain terhadap sesama manusia kalau kamu memiliki kasih akan sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah jadi teman-teman sekalian, ini simple sebenarnya. Dalam kekristenan luar biasa sekali gitu ya. Maka teman-teman, bagi Anda yang masih ya mungkin cari tahu tentang Kristen ya, jangan terlalu lama ya. Putuskan saat ini, putuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membawa Anda ke sorga. Agama boleh banyak, agama apa saja silakan. Tapi jalan ke sorga cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus pasti akan menuju kepada kebinasaan. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, mari kita mengasihi Tuhan Allah dan juga kita mengasihi sesama. Ya, kita melihat tadi Pak Effendi Usman dan juga Pak Mahdin, ya, di mana mereka saling kompak, saling bersama-sama walaupun sudah berbeda iman. Ya, ini luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini, kiranya video ini memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.